bagaimana ini pembela Anda? Bagaimana Anda ini? Itu Bergantian lah, dialog itu Silakan bergantian. dibantah, kalau mau dibantah silakan dibantah. Saya tidak akan pernah memotong Anda kalau Anda membantah. Pedoman, saya Kamu mau ngomong tanya sama kau. terus. Mana saya mau ngomong? Kenapa Saya mau tanya sama kau. sebelum Tadi Anda kau bertanya, bilang- bantah dulu pernyataan saya. Iya makanya saya tanya sama kau. Tadi kau bilang Bantah Allah dulu memberi pernyataan saya. Allah memberi perintah sunat, makan babi haram. Orang sekarang ini saya tidak tanya. pernah membaca Bibelnya sendiri. Nah, sekarang saya tanya dulu. Yang saya bacakan adalah Apa ayat Anda? Tuhan di dalam Apa Bibel Anda Ustaz? sendiri. Satu-satu. Sekarang Ini saya tanya Anda. ini Junando Sekarang dulu saya apa tanya ekstasi Anda. dulu? Saya Ekstasi dulu. Saya Oh ya, monggo. Sekarang saya tanya pedoman ini. Ini pedoman ini kan dari tadi bicara saja. Iya. Bicara tentang Nah, saya. ini. Kenapa? Nah, sekarang saya tanya Anda. Coba Anda berikan ayat dalam Al-Quran yang mengatakan ada Kenapa perintah lari ke Al-Quran? Kenapa iya, lagi saya lari? tanya. Itu yang Kejadian kau dibacakan dibacakan Bibel dulu. Anda. Anda boleh Bantah Ekstasi. dulu berarti saya ini. Kenapa Ya. Anda? Kalau Anda tidak mau bertanya berarti apa yang saya katakan? Dibantah dulu ekstasi, nanti saya dalilkan. Kenapa Anda Ya, takut? di dalam Jangan Al-Quran. takut. Lanjut. Jangan takut. Silakan Anda membantah. Anda boleh membaca saya punya Astagfirullah. Alkitab. Kenapa saya tidak bisa bicara Anda punya Iya, Al-Quran? nanti saya jawab pertanyaan Anda. Iya, nanti Nah, silakan nanti bantah dulu, dijawab nanti dengan saya dalil jawab. Al-Quran. Oke. Ini yang dibacakan Bang Pedoman tadi itu dalil dalam Bibel, bukan dari Al-Quran. Nanti kalau Anda tanya ke Al-Quran, nanti kita jawab lagi ekstasi, gitu ya. Makanya saya tanya tuh. Silakan nanti Anda jawab. Lah ini berarti di Silakan Bibelmu Anda ada ya, di Bibelmu juga ada seperti itu ya, perintah sunat Apa? macam-macam itu tadi ya. Anda kan Syahadat itu ada ya. Apa mengatakan tentang video saya? Apa saya tidak boleh mengatakan tentang Al-Quran Anda? No, putarmu. Sama saja. Ini tadi Saya Junanda macam juga gitu. Superman kalau Oten terkesan kemarin. Junanda tadi juga bilang gitu, malah gimana konsepnya? Harusnya kita yang tanya konsepnya gimana gitu. Coba jawab. Gini, jadi saya nanya nih. Halo. Alkitab Baik. sama Al-Quran. Saya jawab ya. Kamu itu Ustaz apa pendeta? Iya, saya jawab Ini dulu pastor, pertanyaan ini Anda. yang jawab pastor. Nanti Pastor. Anda jawab Monggo. kembali pertanyaan Pak Pedoman ya. Baik. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa 125 kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Begitupun juga di dalam surah Al-Nahl 123 kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif. Lalu di surah Ar-Rum di situ Ini aja dikatakan, udah beda Pak konsepnya tunggu ini. dulu Pak, Bapak bertanya. Yang saya tanya apa, Bapak Bang? bertanya, Saya tanya saya agama menjawab. atau sunnah? Ya, Yang saya maka tanya di dalam agama. Al-Quran di Kalau surah Islam Ar-Rum ayat 30. Sudah dijawab di dalam Tunggu Al-Quran. dulu, ini Junanda. belum kelar jawabannya. Eksa sama Junio, kalian itu sudah tua-tua, diam. Orang bicara, setelah itu kalian bantah. Ya, itu diskusi. Diamlah, sudah tua, tolonglah ya. Itu cucu-cucu kalian nanti lihat di bawah itu. Ah, ini kakek saya, kenapa kok orang bicara dipotong-potong? Diam dulu. Setelah Pastor Santos selesai berbicara, baru kau berbicara. Kau dengar tidak? Iya, baik. Kalian dua ekor diam dulu. Kau mengaitkan Nanti selesai baru kalian berbicara. Silakan Anda bantah nanti. Kenapa Anda Kamu tidak itu sudah sunnah? nggak benar. Iya, kau diam dulu lah. Oke, Kamu saya lanjutkan ya. ditanya, dijawab malah kamu motong-motong. Monggo santo. Ambai. Pendeta apa pastor? Di dalam surah Al-Rum di situ di ayat 30 dikatakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah. Nah, apa itu fitrah? Ada 5 yang dimaknai fitrah itu. Salah satunya hitam. Apakah itu hitam? Itu bersunat. Paham? Nah sekarang kembali ke tema. Silakan Anda menjawab pertanyaan pedoman. Kenapa kalian tidak sunat? Padahal kalian ini mengaku-ngaku pengikut Yesus. Silakan lanjut.
Nah, monggo dijawab. Siapa yang mau udah, jawab? saya jawab, Junando tanggapin apa ya. Ekstasi? Junando Saya ya. tanggapin. Ya, monggo. Di dalam hidup ini ada peran hal yang penting, hal yang kurang penting, hal yang tidak Pakai penting-penting. data, jangan pakai dusta. Dengar dulu, nanti saya tunjukin datanya. Ya, monggo. Tadi gini Junando, tak potong dulu. Pastor Santo tadi pakai data ya, tak buka semua tadi, Arum, Anissa, apa itu, data semua ya. Kamu nanti kalau bernarasi pakai data juga. Sekarang benar gak datanya tadi? Gua tanya. Bener, udah tak buka ini di Google, tak Enggak. baca itu Dalam bener semua. arti itu, dalam arti itu, kenapa data dari Alkitab dikaitkan ke Muslim dari Islam? Tidak ada yang mengkaitkan, Pak. Tidak ada yang Ya, mengkaitkan. siapa? Kamu yang bilang tanya. Di ajaran Kristen itu ada sunat. Siapa yang sunat? Muslim. Nah, Ya itu karena data dari Google. agama yang hanif Ada. itu, Pak, yang lurus itu, tentu sunat ini bukan tradisi, bagian pensucian. Itu bukan tradisi, itu perjanjian kekal. Oke. Anda ini tidak sunat ini mengikuti siapa? Romawi. Nah, iya, Junando ini, Dalam hidup ini ada Nando ini bingung ya. Bang Pedoman membawakan dalil Bible. Anda tanya di Al-Quran mana ada perintah itu sunat, sujud, macam-macam sholat. Dijelaskan Pastor Santos, kamu bantah karena Anda lagi. sepertinya kebingungan ya. Sebenarnya Anda itu mengikuti gini, ajaran saya siapa, ya. saudara? Terusnya Anda mengikuti ajaran Tuhan. Itu Sekarang salah kita tanya dulu satunya. sama karena Anda sepertinya kebingungan ya. Apakah Ya, Anda mana turun? mengikuti Kalau perintah disunat berarti Tuhan dia binatang, manusia. Kalau nggak disunat atau berarti dia binatang. mengikuti perintah Paulus? Itu yang kutanya dulu samamu. Ya, di saat saya membacakan Bible Anda, apa saja perintah Tuhan di dalam Bible Anda bingung. Nah, Makanya kutanya dulu samamu. Sebenarnya Anda mengikuti perintah Tuhan atau perintah Paulus? Kok turun dia? dia turun ekstasi, Oke, lanjut kami dulu, ya. Tadi udah dijelaskan sama Pastor Santos, cuman Nando Jadi tadi nggak penjelasan terima. kalian itu tidak sesuai dengan, tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Yang saya tanya, ada tidak perintah Allah SWT dalam Al-Quranmu secara eksplisit tentang orang Islam harus bersunat? Itu yang harus kalian jawab. Bukan yang saya tanya itu, bukan tanya agama Hanif, agama. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Itu jawabannya, Pak. Apa yang diterima oleh Ibrahim? Salah satunya perintah perjanjian kekal itu sunat. perjanjian kekal disunat itu 8 hari. Kalian Islam sunat Di hari keberapa? mana Ismail disunat itu 13 tahun? Yang kalian ikuti itu sunat Ibrahim siapa? disunat 80 tahun. Yang kalian perjanjian kekal itu Nabi Isa 8 hari. hari keberapa? Itu pun Yesus itu kagak jelas disunat atau tidak. Hari keberapa? Kagak jelas. Pertanyaannya dalam siapa Matius. yang menterinya yang berani Ketika saya nyunat Tuhan? bertanya, dengar ini. Ketika saya bertanya, di manakah perintah Allah untuk kalian bersunat? Bingung dia. Ya, bingung. Mana perintah Allah untuk kalian bersunat? Perintah Allah untuk kalian Hitam bersunat. itu Pak apa? Memotong. Perintah Apa Allah itu orang Islam maknanya? bersunat itu di mana? Termasuk memotong kuluk. Tunjukkan ayatnya. Di situ fitrah. Yang namanya fitrah ada 5 fitrah itu Pak. Salah satunya berhitam. Di mana Berhitam itu memotong, mencukur bulu, memotong kumis, memotong kuku. Di mana? Bingung dia. Nah sekarang kamu, kenapa kamu tidak sunat? Padahal Tuhanmu sendiri loh yang disunat. Pertanyaannya, siapa yang berani sunat Tuhan? Nah, bingung kan? Kalian sunat itu siapa?
Jangan biarkan loading maju ini. Kalau loading maju ini lebih ganas. Pertanyaan loading ini begini. Waktu Yesus lahir, hari-harinya Tuhanmu itu siapa yang tanam? Siapa? Sakit perutku kita Pak. Terus waktu sunat ya, potongannya itu siapa yang buang ya? Itu bagian dari Tuhan. Kalau Yesus mau Tuhan Siapa itu menterinya yang berani motong? Jadi kalian itu cuma asal beriman saja, tidak ada perintah dalam Al-Quran bahwa untuk kalian sunat. Kenapa kalian sunat? tadi udah dijelaskan ekstasi, makanya kamu belajar Al-Quran dalam surat Di dalam kejadian surat An-Nisa itu dan tadi. orang yang tidak disunat yaitu laki-laki yang tidak dikerasukannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjian itu, kata Tuhan. Ini adalah perjanjian Tuhan yang kekal dengan Coba kita Ibrahim. tanya dia. Ya, Coba, oke, ekstasi. Ada nggak Musa disunat? Tercatat di Bible. Hah? Apa? Ada nggak Musa disunat? Ada tuh. Orang Di Yahudi mana, kan sunat Pak? semua. Coba Orang Yahudi tunjukkan. kan sunat. Iya, tunjukkan dalilnya di mana Musa disunat. Ya orang Yahudi, orang Yahudi Iya, kan- saya tahu. Ada nggak dalilnya Musa disunat? Musa orang apa? Musa orang apa? Maupun orang apa dia? Hah? Dia Bani Israel. Musa orang apa? Saya tanya. Iya, Musa orang sekarang apa? ada nggak tercatat di Musa Bible orang itu apa? Musa disunat? Musa orang apa? Iya, ada nggak? Musa orang Iya, apa? saya tahu dia Musa Bani orang apa? Israel. Musa orang Tetapi apa? ada nggak dalilnya Musa disunat? Musa orang apa? Iya, itu aja orang apa sudah dijawab. Ada nggak dalilnya? Jawab. Nah, orang Israel, kenapa? Israel. Bodoh koi. Siapa dukun sunatnya Siapa? yang Orang apa tidak itu? berani Musa. motong Saya tanya kuda? kamu, orang apa Musa? Jawab Roten. Orang Israel. Bodoh kau. Jadi Musa itu keturunan dari mana? Bodoh kau. Iya, orang apa Israel Musa? Bodoh kau. Jadi yang mampu aja, masalah bodoh katanya kau. Ya, seorang bapak telah menurunkan anaknya berupa manusia turun ke dunia. Kenapa isanya dia turun ke dunia menjadi orang Kristen dikatakan binatang, Ten? Anak domba yang kudus katanya. Padahal dia sudah turun Yesus jadi manusia. Kau katakan anak binatang pula, kau, Ten. Jadi jawab, Ten. Loh, mana orangnya? Jadi lari dia karena dia tertawa, malu. Dia bertanya Musa orang apa? Dijawab bodoh kata kau, bodoh. Memangnya Musa itu orang apa? Keturunan dari mana Musa? Astagfirullah. Oten. Bikin sakit perutku ketawa saja oten yang lain. Aduh. Ya, oten yang lain Nah, silakan. yang dijambak itu Bang Lili, oteng yang beleng-beleng enak loh. Itu jangan beleng-beleng itu oten. Saat waktu kayak gini. Kemana bangke? Ini oten-oten pada takut ya sama Bang Pedoman, sama Pastor Santo ini ya. Ini Bang Loading tadi belum Berbunyi bicara. dia. Belum Kalau dia berbunyi, berbunyi ya bahaya. Padahal di sini dua ada ya, berbeda dengan koma lain. Hanya bertanya, Anda bertanya, kami jawab. Karena di sini ibarat pemain bola, semua punya tugas masing-masing. Ada bagian Iya. gunting akal, ada bagian kulub, ada bagian ari-ari. Ini ada tamu nih NBT. Ya, belum. Ada nih, ini Kristen. Silahkan Pastor Santos beri pelayanan Tidak, kepada ini NBT. dulu Lodin atau beleng-beleng semua dapat bagian.
Kalau ada ini nanti saya masuk lagi. Silakan. Saya iya, bagian iya. bernerasi saja. Generasi. Ini pemancingan. bagian John Beleng-Beleng aja, bagian John Beleng-Beleng ini yang dari tadi belum ngomong kan? Monggo Bang John. Ya, siap Bang. Terima kasih semuanya. Oh ini Bang John. Oke, Kan silakan Anda jong tanya. beleng-beleng besarkan. Biar aja lah Bang Lalbo, kecil aja. Iya iya. Pak, ini saya Pak Santos, Pak. Oh iya, lupa Dibesarkan itu maaf. John Beleng-Beleng ini dia kalau di gereja dia namanya pendeta nyut-nyut. Lanjut John, lanjut. Oke, terima kasih Bang, terima kasih banyak. Kita itu bicara masalah tentang di sini Kristen ajaran sesat kan, Kristen ajaran sesat. Berarti kan kalau sesat ini salah menuhankan begitu kan? Anak orang dijadikan Tuhan begitu, sedangkan anak orang sendiri itu tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Begitu kan Bang? Ini makanya dia dibilang sesat. Kalau menurut Bang NBT sendiri ini gimana Bang? Tanggapan Abang nih? Silakan. Tanggapan saya, ya saya Kristen. Yang pasti saya tidak merasa saya tersesatkan. Justru saya melalui jalan yang benar. Demikian. Oke, melalui jalan yang benar begitu kan. Akulah jalan kebenaran dan hidup kan itu kan. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Betul begitu. Betul ya. Betul. Yes. Berarti Yesus di sini ini hanya sebagai jembatan, Bang. Ya, Untuk sampai betul. kepada tujuan. Betul kan? Bukan Iya, itu betul. Tuhan sendiri. Bukan tujuan. Betul kan? Tuhan dia. Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, Bang, saya minta di dalam dalil Abang, di dalam kitab Abang ya, tunjukkan satu ayat, Bang. Di mana Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini, Bang? Coba. Pertama-tama saya mau jujur bahwa saya ini bukan pendeta, saya tidak punya ilmu teologi ya, saya seorang awam biasa. Tapi kalau tadi ditanyakan di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Ya, betul. Begitu. Itu di Kejadian ya, setahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Loh. Bang Anu tadi mana? Bang Benang malah Kepental. Bangkai, monggo bagian Bangkai, monggo Bangkai. Silakan Bangkai. Bang John Beleng malah keriput Kepental apa? dia. Kepental. Monggo Bangkai. Kepental itu naik lagi. Ya, Lanjut, Bang Bangkai, monggo. Kok guanya? Bubar nanti ini Komal kalau gua yang Enggak apa-apa, monggo Bangkai, monggo. Oh, keriput. Ayo yang Kristen jangan repot-repot ya, main repot ya. Jangan main ngeriput, Bang. jangan gitu Kita diskusi santai di atas. Ya, gini ya. Tak ada guna kalau Di mengeriput. sini kita Komal untuk beredukasi, berdiskusi, ya kan? Nggak ada guna loh ngeripot, sisanya akun teman gitu loh. Mana sih segini loh, kita ini harus bersikap manusiawi gitu loh. Nggak usah lah isanya. Coba sih ini kita ini di TikTok ini untuk isanya coba kita berbagi, saling mengisi gitu loh. Yang tahu yang nggak tahu bisa jadi tahu, yang tahu bisa berbagi pengetahuan. Itu yang dipegang. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau misalnya mau menghujat-hujatan, nah jadi misalnya kita setiap berdiskusi ada resiko. Mau ngelapor, makan tai lo orang ya. Binatang lo orang, kebiasaan yang main lapor-laporin. Akun gua satunya udah kena, ini mau kena lagi. Bentar Bang John. Ya, lanjut Mudah-mudahan nggak deh lama. dengan Bangkai. Lanjut. Ya gini ya, NBT. kita masuk ke ajaran apa yang di sini dikatakan Kristen adalah ajaran sesat. Nah, yang saya ambil ini dari sama siapa nih saya diskusi nih? NBT.
Oke, sama Bang Iya, NBT. Hmm. Bang NBT ada Bible kan? Wah, putus-putus dah. Sinyalnya. Ya. Ayo yang Kristen lain silakan naik ini. Sementara Bang NBT betulin sinyal. Nah, udah bagus. Monggo Bang Kayat dilanjut. Oke. Nah, kalau ada Bible silakan di cross check dulu, takutnya biasanya ada yang salah. Nah, jadi yang dikatakan dengan Bang John Beleng-Beleng itu tadi di mana Tuhannya menciptakan alam semesta tersebut, kan gitu. Kejadian ya, kitab Kejadian. Oke, kita kupas Bang ya di Kejadian Bang ya. Kejadian berapa Bang? Dari awal pada mulanya Ya, pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan langit dan bumi ya. Terus keduanya bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudranya dan roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, pertanyaannya Bang, di sini kan itu tadi Bang John Beleng-Beleng masih di Kejadian ya. Nah, saya lanjutkan ke tadi di tempatnya masih di Kejadian Bang. Di sini dikatakan pada mulanya lah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pasal keduanya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di atas permukaan air, di wadahnya apa Bang? Kalau nggak ada wadah air itu tercurahnya di mana? Kenapa dia bisa tiba-tiba di atas air melayang? Sedangkan di sini bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi roh Allah melayang-layang di atas air. Silakan Bang. Ya, kalau menurut saya sih dari bacaannya itu saya tidak mengambil secara harfiah ya mungkin ya, karena dari itu mungkin pembacaannya itu tidak bisa kita tangkap secara harfiah memang untuk penciptaan itu. Agak sulit lah kita untuk kalau kita mengimajinasikan begitu Pak. Ya gini Bang, kalau secara tidak harafiah gitu kan, kalau untuk menjelaskan secara harafiah itu kita memang nggak ada kemampuan. Maknanya kan katanya yang saya pakai ya kan, karena istilahnya kita sama-sama memiliki iman. Nah, dan iman itu kita pun bukan harus sekedar iman, maknanya kita pun mempunyai akal dan pikiran kan gitu, mencerna apa sih gitu kan maksud dari ayat tersebut, apa sih kandungan di dalam ayat tersebut, dan bagaimana misalnya ayat tersebut tercipta kan gitu. Nggak mungkin di sini ini misalnya kalau suatu ayat ini memang firman, tidak mungkin firman ini dia misalnya tulis sembarang tulis, berucap sembarang berucap, dalam arti dia memiliki makna tertentu, baik yang tersurat ataupun tersirat kan begitu Bang. Setidaknya misalnya kita ya kan, setidaknya umat Kristen itu yang mengimani
perkara Bibelnya, dia mampu menjelaskan walaupun sekelumit penjelasan tersebut dengan akal dan pikirannya. Itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak. Gini Bangkai, yang diminta tadi di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Itu pertanyaannya dari John Beleng-beleng. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, Bang? Silakan. Karena sedangkan Yesus sendiri adalah ciptaan. Oh ya betul. Nah. Silakan Bang. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, sedangkan dirinya diciptakan juga. Wahyu 3:14. Ayo Pak NBT atau kembali aja Ban Bangkai dengan temanya Kristen ajaran sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena Yesus sendiri yang menyampaikan hal demikian, hal pengajaran yang sesat. Ini judul perikop bahwa hal pengajaran yang sesat, salah satunya memanggil Yesus Tuhan itu sesat. Memakai nama Yesus mengusir setan itu sesat. Ini satu perikop mulai dari Matius 7:15 sampai 23. Padahal Yesus yang menyampaikan. Kenapa Anda ingkar itu? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 5:20? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. NBT, silakan Bang. Iya. Silakan. Soal tadi pertanyaannya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, ayatnya ya. Itu. Bukannya itu ada di Yohanes, dia bilang. Firman ini ada kamu nih dari Kristen Bang Junaidi mungkin Kristen yang Allah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Bang Rupi. Junaidi. Ya kan? Yang saya pahami sebagai orang awam ya seperti itu. Jadi Yesus menciptakan langit dan bumi ya itu dari situ, dari firman. Karena firman itu adalah Yesus. Ya. Sudah? Yuk. Baik. Ya, menurut Yesus firman itu adalah perkataan, ucapan atau kata perintah. Nah, kalau memang Yesus firman kan tidak ada dalil. Yesus mengaku dirinya adalah firman. Bahkan Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mari kita buktikan bahwa firman itu apa menurut Yesus. Firman itu perkataan. Yohanes 12:49 sampai 50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan dan aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tidak ada Pak, Yesus mengaku adalah firman. Nah Tuhan itu Pak, ketika dia menciptakan, sama tadi yang Anda bawa itu di Kejadian
Saya buka dulu ya. Kejadian 1 nomor 3. Beginilah Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apakah terang itu adalah firman? Abang, Bang, apakah terang itu adalah firman? Saya berikan analogi yang sederhana ya. Ketika saya mengatakan sama abang, bang buatkan saya kopi, lalu abang membuatkan saya kopi. Nah di situ ada pertanyaan, apakah kopi itu perkataan saya atau saya itu sendiri? Jangan dimit bang, santai aja kita. Halo. Sorry, saya lagi di kantor, saya banyak suara-suara ini. Ya. Bang Junedi boleh bantu. Bang Junedi kan Kristen ini. Ya. Pak, saya sambil jaga toko bang ya. Silakan. Ya, monggo. Kristen ajaran sesat. Sesatnya di mana bang? Hah? Oh, kembali lagi Tema ini kita Kristen ya. ajaran sesat. Sesatnya di mana ya? Baik. Kesesatannya di mana? Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah kepada Tuhan Allah, Anda mentuhankan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Begitupun juga orang-orang Saduki bertanya perkara hukum kepada Yesus. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Lalu dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah di sini kesesatannya Pak. Yesus tidak mengenal orang-orang yang mentuhankan Dia. Satu perikop dengan judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Di Matius 7:22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitupun juga dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Paulus yang membatalkan. Kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi? Supaya Yesus menjadi Tuhan dan dituhankan oleh Kristen. Karena Yesus itu mengajarkan satu Tuhan, mempertegas ya ajaran-ajaran para nabi terdahulu di kitab Taurat. Dalam Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu adalah Esa. Ini yang dijadikan ketetapan hukum dari hukum pertama dari ajaran Yesus. Lalu Paulus membatalkan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan dan dituhankan oleh orang Kristen. Padahal Yesus mempunyai sesembahan. Yesus bertuhan. Dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi di mana kesesatannya? Itulah kesesatannya. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan hukum bahwa engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal budimu, jangan diakal-akali. Itu Bang, silakan. Oh, itu yang menurut Pak Ustadz kalau kami ini sesat ya. Gini Bang, ada juga saya tambahkan ya, dikatakan di Matius di situ, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini,
ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan itu, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini kata Yesus ya. Nah, jadi siapakah orang yang berjumpa dengan Yesus di padang gurun? Ini perkataan Yesus sendiri loh. Siapakah orang yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Diperkuat lagi di Markus pun dia katakan lagi, di Matius dan di Markus itu ada sama. Jadi ini memang di situ perkataan Yesus sendiri. Jangan kamu percaya jika ada seorang yang datang kepadamu mengatakan, lihatlah Yesus ada di sini, Tuhan ada di sini, Dia ada di sini. Itulah Mesias palsu tersebut. Itu sudah ciri-cirinya itu. Itulah istilahnya yang mengikuti Mesias palsu itu, dialah yang dikatakan mengikuti ajaran sesat. Silakan. Silakan Bang Junaidi. Ayo ditanggapi Pak Junaidi, atau mau saya tambahkan lagi? Mau saya tambahin lagi apa mau ditanggapi dulu? Tambahin aja loh Pak Ustadz. Tambahin lagi. Silakan saya. Ya, oke. Di 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu yang tidak mengaku bahwa Yesus itu sebagai manusia. Ya, betul. Di Bilangan 23:19 dikatakan manusia itu bukan Tuhan. Nah, penjabarannya seperti apa? Tolong dijelaskan. Itu baru saya kasih satu dulu biar nggak panjang-panjang dulu penjelasannya. Silahkan. Oh, itu yang menurut Pak Ustadz, kalau kami ini sesat ya Pak Ustadz? Bukan menurut kami, menurut Yesus. Nggak ada Yesus mengatakan kami sesat di Alkitab. Baik, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Saya. Itulah kesesatannya Pak. Dibaca satu perikop, Matius 7:15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Pertanyaannya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Saya yang memanggil Yesus Tuhan. Itulah kesesatannya. Ya. Kalau menurut Pak Ustadz Kristen yang sesat. Ya, itu kan menurut Bukan Pak Ustadz. menurut saya Bible yang menyatakan Pak. Di Alkitab itu Pak, dia bilang dia Tuhan banyak. Apa Pak? Itu kan yang dia bilang.